Kota Sabang menjadi bagian dari Pulau Weh, menyimpan begitu banyak keunggulan, terutama di sektor sumber daya alamnya. Pulau kecil itu memiliki cadangan energi panas bumi di dua lokasi sekaligus. Memiliki danau sebagai sumber air bersih dan potensi pariwisata yang menjanjikan. Jauh sebelum Sabang menjadi seperti sekarang, sejarah kota itu dimulai sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam. Secara garis besar, sejarah Sabang terbagi dalam 3 periode, iaitu masa Kerajaan Aceh, masa kolonial Belanda, dan masa Jepang. Sahabat Hassanius yang budiman, kali ini kami mengupas tentang sejarah Sabang yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Subscribe video ini, like dan share, biar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Berbicara tentang histori, nama Sabang sendiri diadopsi dari bahasa Arab, yaitu kata Sabak, yang berarti gunung meletus. Kenapa gunung meletus? Mungkin saja zaman dulu banyak gunung berapi yang masih tetap aktif di Sabang. Sedangkan penamaan Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, yaitu Weh, yang berarti geser. Menurut histori, Pulau Weh pada awalnya adalah satu kesatuan dengan Pulau Sumatera. Karena suatu hal, pada akhirnya Pulau Weh meweh-wehkan diri atau memindahkan diri ke tempatnya yang saat ini. Maka dari itu, Pulau Weh dinamakan Pulau Weh. Dari cerita lain juga populer dengan sebutan Pulau Weh tanpa ada H. Ada yang berasumsi bila Pulau Weh dinamakan Pulau Weh karena memiliki bentuk seperti huruf W. Sabang tempo dulu merupakan daerah benteng pertahanan bagi Bandar Aceh. Kini disebut Banda Aceh. Konon, di sekitar Teluk Balohan pernah ditemukan 40 pucuk meriam kuno. Yang tertinggal hanya 1 pucuk dan kini diletakkan di Taman Kanak-kanak Malahayati Sabang. Dalam sebuah buku yang berjudul Wuhairah, karangan Parsi Hasim Bek Puzumi, dikatakan bahawa dahulu sebuah armada Portugis berusaha merebut Banda Aceh dan pulau bentengnya. Namun, usaha tersebut gagal karena Aceh menumpahkan minyak ke laut dan membakarnya dan memusnahkan armada Portugis. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Bandar Malaka. Perebutan ini menyebabkan para pedagang Islam Nusantara pindah ke Banda Aceh. Jalur pelayaran pun beralih dari Selat Malaka ke pantai barat Sumatera. Pada 1 Januari 1513, gabungan armada Demak dari Jawa dan Aceh menyerang Portugis di Malaka. Namun usaha itu gagal. Seiring dengan itu, Banda Aceh berkembang pesat. Kala itu, Portugis melakukan kerjasama dagang dengan kerajaan Pedir dan Pasai, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dengan Portugis. Tahun 1524, Raja Aceh Ali Muayyad merebut Pedir dan Pasai, sehingga Portugis terusir. Namun Portugis berusaha mengalahkan Bandar Aceh dengan cara merebut benteng Aceh di Pulau Weh. Tetapi armada Portugis dapat dikalahkan oleh Aceh, sehingga Balohan menjadi bagian kerajaan Aceh yang pertama. Setiap kali kapal yang memasuki kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara serta Asia Timur harus melewatinya. Belanda menyadari hal ini, kemudian Belanda membangun kota Sabang dan pelabuhannya. Tahun 1895, Sabang dinyatakan secara resmi menjadi pelabuhan bebas. Sabang terutama berfungsi sebagai pelabuhan pemasok bahan bakar kapal dan pengisian air bersih. Tahun 1899, dibentuklah NPZ Haven and Coal Station Sabang yang memasok batu bara, air bersih, bengkel dan docking kapal, pekerjaan konstruksi serta keagenan perusahaan perkapalan. Untuk kelengkapan pelabuhan, selain dermaga, dibangun pula gudang-gudang batu bara. Derek untuk bongkar muat batu bara yang digerakkan tenaga listrik buatan pabrik Krupp Jerman.
Belanda juga menempatkan satu pasukan marsupial di Sabang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Belanda, memasukkan tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga dari Arab, Nias, Cina, dan Jawa. Oleh karena itu, penduduk Sabang sangat heterogen. Sejak itulah Belanda di Sabang mencapai kejayaannya dan menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan 5 besar di Indonesia saat itu. Yang hingga kini masih bisa kita lihat dengan jelas jejak karya mereka, mulai dari bangunan pelabuhan, perumahan, dan basis pertahanan serta peninggalan aset kultural yang diwariskan kepada warga Sabang, yaitu heterogenitas budaya yang mewatak dalam generasi Sabang. Nah, demikianlah cuplikan singkat Bahasa News tentang sejarah Sabang. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan, jangan segan-segan cantumkan kritikannya di kolom komentar.